warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Citra Olahraga Strength akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami yang beranggotakan Alif Bagas Argawa, Rino Nur Muhammad, Faris Zidan, dan Diki Revan. Next. Oke, definisi strain. Strain atau kram otot adalah cedera yang disebabkan oleh terpelintir atau tertariknya suatu otot atau tendon. Strain adalah robekan mikroskopis tidak komplit dengan perdarahan ke dalam jaringan. Dalam hal ini, pasien mengalami rasa sakit atau nyeri. Tekan lokal pada pemakaian otot dan kontraksi isometrik. Next. Strain adalah kerusakan yang pada suatu bagian otot atau tendo karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Strain menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, strain tingkat 1. Pada strain tingkat 1 terjadi regangan yang hebat, tetapi belum sampai terjadi robekan pada jaringan otot maupun tendon. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alif Bagas Argawa. Terima kasih. Selanjutnya, strain tingkat 2. Pada strain tingkat 2 terdapat robekan pada otot maupun tendon. Tahap ini menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga terjadi penurunan kekuatan otot. 3. Strain tingkat 3. Pada strain tingkat 3 terjadi robekan total pada unit muskulotendinus. Biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan kalau diagnosis dapat ditetapkan. Next. Nah, ini contoh gambarnya. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Next. Perbedaan strain dan sprain. Sprain merupakan kondisi ketika terjadi cedera pada sendi yang melibatkan robeknya ligamen dan kapsul sendi, sedangkan strain adalah cedera pada otot atau tendon. Baik kondisi sprain atau sprain, penderita akan mengalami nyeri pada area cedera dan kesulitan dalam bergerak, beraktivitas, dan berpindah. Next. C. Penanganan strain dan sprain. Beberapa hal dapat mengatasi strain dan sprain, yaitu 1. Sprain atau strain tingkat 1. Pada keadaan ini, bagian yang mengalami cedera cukup diistirahatkan untuk memberi kesempatan regenerasi. 2. Sprain atau strain tingkat 2. Pada keadaan ini, penanganan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip RICE. RICE, ice, compression, and elevation. Next. 3. Sprain atau strain tingkat 3. Pada keadaan ini, penderita diberi pertolongan pertama dengan metode RICE dan segera dikirim ke rumah sakit untuk dijahit dan menyambung kembali robekan ligamen, otot maupun tendo. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Diki Revan. Selanjutnya yaitu gejala strain. Gejala ketegangan otot meliputi bengkak, memar, atau kemerahan akibat cedera. Kemudian nyeri saat istirahat, ketidakmampuan untuk menggunakan otot sama sekali, kelemahan otot atau tendon, fleksibilitas sendi terbatas, dan rentang gerak sendi terbatas. Next. Kemudian contoh-contoh cedera strain. Yang pertama, ketegangan otot selangkangan, ketegangan otot hamstring, ketegangan otot betis, ketegangan otot paha depan, dan tendon Achilles. Ini adalah contoh gambar dari ketegangan otot selangkangan. Kemudian yang kedua ada gambar ketegangan otot hamstring. Kemudian yang ketiga ada ketegangan otot betis. Yang keempat ada ketegangan otot paha depan. Dan yang kelima adalah gambar dari tendon Achilles. Tensi aduktor. Ketegangan otot pangkal paha lebih sering ditemui pada hoki es dan sepak bola. Yang kedua ada ketegangan otot hamstring. Merupakan cedera yang menimpa ketiga kelompok otot utama dari aspek posterior paha yang ada bagian belakang. Tiga kelompok tersebut yaitu
steminosus, semimembranosus, dan big side. Terus yang ketiga ada ketegangan otot betis, merupakan elemen biomekanika yang penting selama bergerak, terutama pada gerakan yang memerlukan daya ledak dan daya tahan kompleks. Betis merupakan komponen penting selama aktivitas lokomotif dan menahan beban. Dan yang keempat ada ketegangan otot paha. Ketegangan otot paha adalah cedera robek akut pada paha depan. Cedera ini biasanya disebabkan oleh tegangnya otot yang akut, seringkali bersamaan dengan kontraksi yang kuat atau kelebihan beban fungsional yang berulang. Yang kelima ada tendon axialis, adalah tendon umum yang terdapat di antara otot gluteus dan soleus pada tungkai posterior. Ini menghubungkan dua kelompok otot. Dan saran, semakin berkembangnya permasalahan yang timbul di lingkungan, fisioterapi merupakan untuk meningkatkan kemampuan baik dari segi pelayanan maupun ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dicantumkan dalam karya tulis ilmiah yang berisi tentang kasus sprain ankle strain. Penulis mempunyai saran atau mengedukasi kepada penderita strain agar melakukan latihan yang telah diberikan oleh terapis secara rutin. Demikian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.